kan semuanya, ya. Al-Hakim, tapi maha bijaksana. Biasanya yang menaklukkan, menundukkan itu biasanya apa? Mengerikan kan? Tapi Al-Hakim, hakim itu bijaksana, tenang saja, bijaksana. Ya. Alladzi wajaba lahul qidam, yang wajib baginya apa? Sifat qidam. Ya, al-qidam. Qidam artinya apa qidam? Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'ah Al-Adillah fi Qawaid Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah yang dituliskan oleh Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah yaftah, Allah bukakan pintu hati kita, pikiran kita, menenangkan jiwa dan raga kita untuk kita bisa memahami aqwal para ulama dalam masalah akidah. Al-Fatihah. Yang hadir pertemuan pertama semua hadir atau ada yang baru? Ya, ada yang baru hadir saat ini. Siapa? Ada berapa orang? Ada 3 orang ya hadir saat ini ya. Baik. Pada pertemuan yang pertama kita bicara tentang apa? Nah, tentang pembuka pengantar ilmu akidah, pengantar ilmu tauhid. Ya. Jadi Ustaz dalam pertemuan yang pertama Ustaz sudah memaparkan dan menjelaskan latar belakang tentang ilmu tauhid itu, dan itu penting sekali. Ya, latar belakang ilmu tauhid itu penting supaya kita tahu itu medan tempurnya itu di mana. Ya, sebelum kita masuk membaca kitab lagi, ya kita harus paham dulu ini kitab itu kenapa dikarang begini, kenapa ilmu tauhid itu pembahasannya seperti itu. Ya, itu semua kita harus paham dulu dari mana berangkatnya itu dari mana. Jadi kalau ada yang merekam kemarin tentang kajian kita di awal itu, ya, boleh nanti minta rekamannya didengarkan, itu penting untuk kita pahami. Ya, banyak masalah yang terjawab dengan pembukaan dan pengantar yang kita sampaikan pada pertemuan pertama itu. Ya, sedangkan pada hari ini kita akan mencoba untuk langsung to the point. Kita membaca kitab Lum'ah Al-Adillah ini, ya, fi Qawaid Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ustaz minta kalau ada yang beli, kalau enggak di copy, ya, membaca kitab, karena kita nih belajar bukan beda talqi seperti ini dengan kajian umum itu kan lepas dia, ya. Tapi kalau ini kita mengambil satu referensi, dari referensi ini kita baca kata per kata dan kita mengulik permasalahan, dan di belakang itu ada apa rahasia-rahasia, kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau meninggal tahun berapa? Tahun 478 Hijriah. Artinya beliau adalah ulama abad keempat, abad kelima. Ya. Beliau adalah ulama abad kelima, dan beliau adalah guru inti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berguru pada banyak orang, pada banyak guru masyaikh beliau, tapi guru beliau yang beliau belajar sampai meninggal wafat guru itu siapa? Inilah Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini adalah guru Imam Al-Ghazali yang mempengaruhi menjadi Imam Al-Ghazali seperti itu Imam Al-Juwaini. Jadi ini kita nggak baca kitab Imam Al-Ghazali, tapi kitab guru Imam Al-Ghazali, ya, kitab gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi beliau tinggalkan Imam Al-Juwaini setelah beliau wafat, baru beliau tinggalkan Imam Al-Juwaini di Naisabur. Ya. Naisabur adalah tempat lahirnya Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Ya.
dikenal juga Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain kenapa dikenal Imam Al-Haramain? Karena beliau pernah tinggal di luar haram itu, ya, di Mekah dan juga di Madinah. Nah, itulah disebut beliau dengan digelar juga dengan Imam Al-Haramain, terkenal dengan nama itu akhirnya. Nah, Imam Al-Haramain pada abad, kalau kita paham ini abad kelima, itu terbuka pintu kita juga. Kalau kita paham sejarah Islam, ini abad kelima. Kalau abad kelima itu adalah abad di mana berkecamuknya pemikiran di alam Islami pada saat itu. Itu orang Syiah Fatimiyah sedang kuat-kuatnya itu. Fatimi, ya. Syiah Fatimiyah itu mereka membangun kekuasaan yang kuat. Ya, Fatimiyah pada saat itu. Kemudian filosof juga Ibnu Sina itu abad kelima juga itu, ya. Ibnu Sina yang mewakili filosof Muslim. Kita paham Ibnu Sina itu siapa pada masanya. Berarti aliran filsafat juga sedang kuat-kuatnya masa itu, ya. Kemudian aliran sekte-sekte yang lain, Mu'tazilah juga, ya, itu sedang kuat-kuatnya juga pada saat itu. Jadi abad keempat, abad kelima itu sedang berkecamuknya. Jadi alam Islami itu dengan banyak sekali tren pemikiran dan aliran yang banyak sekali. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dulu. Artinya apa? Beliau mempelopori, menjawab banyak syubhat-syubhat yang dibuat oleh orang Syiah kah, oleh orang-orang sekte-sekte yang sesat yang lain yang banyak itu dijawab oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang beliau merintis cara menolak dan menjawab atas dasar kaidah Quran dan Sunnah. Beliau memakai logika sesuai Quran dan Sunnah. Akhirnya beliau menjawab tuduhan-tuduhan sekte-sekte yang banyak itu, dan beliau berhasil. Maka akhirnya lahirlah murid-murid beliau yang lain yang meneruskan kaidah-kaidah berpikir sebagaimana telah beliau buat. Jadi dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpulang kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, begitu Abu Mansur Al-Maturidi, bukan berarti beliau yang paham Al-Quran dan Sunnah, yang lain nggak paham. Masa sih? Emangnya para tabi'in, para sahabat nggak paham? Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika berbeda masa, berbeda permasalahan, setiap era itu ada masalah sendiri kan. Nah, dengan masalah seperti itu, siapa yang mempelopori untuk menjawab dengan pas gitu, sesuai dengan masanya. Bukan berarti orang ahlu hadis tidak berfungsi. Ahlu hadis banyak pada saat itu yang mereka menawikan hadis. Itu adalah sebuah kesyukuran. Mereka pikir masalah hadis aja sehingga hadis itu tetap lestari. Tapi bagaimana memfungsikan hadis ini menjawab tuduhan yang banyak itu, sekte-sekte sesat itu lain ahli lagi kan? Ahlinya lain lagi. Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi yang mempelopori, menjawab secara logika terhadap tren-tren pemikiran yang sesat yang banyak itu dengan kaidah Quran dan Sunnah. Sehingga dikatakan itu kembali kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ikut Nabi Muhammad, itu perbuatan. Ya, itu maksudnya bukan bahwa emang siapa hebat sekali beliau. Kan Nabi Muhammad lebih hebat karena asal usulnya enggak, setiap masa ada trennya sendiri. Beliau yang berhasil menjawab tantangan masa itu. Ketika datang sampai Abu Bakar Al-Baqillani, ya, setelah itu sebelum Abu Mansur sebelum Imam Al-Juwaini ada Abu Ishaq Al-Shirazi lagi, sampai Imam Al-Juwaini itu meneruskan perjuangan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kaidah beliau ambil, sehingga beliau Al-Asy'ari karena apa? Meneruskan metode berpikir dan juga mempertahankan akidah Ahlussunnah dengan metode itu. Maka terkuat pada kita sebuah rahasia. Kitab Lum'a Al-Adillah ini fi qawaid aqaid Ahlussunnah wal Jamaah. Judulnya apa? Lum'a Al-Adillah. Apa Lum'a? Lum'a itu adalah seperti orang Mu'tazilah juga, kemudian orang Karramiyah pada saat itu juga sedang kuat-kuatnya, ya. Orang Jabariyah itu kuat pada saat itu, Jahmiyah kuat. Akidah Ahlussunnah seperti apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nih,
Imam Al-Juwaini menjelaskan seperti apa kaidah-kaidah itu dalam bentuk yang simpel dan mudah sekali. Maka kitab ini salah satu daripada kitab beliau. Ada kitab beliau yang lain lagi, ada Asy-Syamil, ada Aqidah Nizamiyah, yang nanti mungkin kalau selesai kitab ini kita akan baca Aqidah Nizamiyah itu. Karena beliau adalah pengasas daripada madrasah Nizamiyah pada saat itu. Jadi beliau, kita baca ini yang lebih simpel, lebih mudah untuk kita pahami. Jadi dari situ kita berguru kepada ulama abad kelima, memulai kembali kibar cing akidah Ahlussunnah wal Jamaah, asal-asal dasar-dasar itu seperti apa. Nah, ini yang dibahas dalam kitab. Menarik tidak? Nah, jadi yang bukan kibar yang mutakhirin, yang bukan aja. Oke, cocok no mutakaddimin. Nyonya kalau boleh kita katakan yang beliau masuk dalam mutakaddimin sebelum Imam Al-Ghazali. Jadi abad kelima itu adalah abad, kalau boleh kita katakan, kalau dalam ulama akidah itu pemisah atau batas antara mutakaddimin dengan mutaakhirin, ya. Kalau boleh dipatok Imam Al-Ghazali dia di tengah-tengah, sebelum Imam Al-Ghazali kita katakan mutakaddimin, setelah Imam Al-Ghazali itu mutaakhirin, ya. Imam Ar-Razi, setelah itu Imam An-Nawawi, setelah itu dan Imam As-Sunusi juga, ya. Terus ya yang lain itu dengan mutaakhirin kita katakan, ya. Baik, berapa judul yang dibahas dalam buku ini? Jadi ketika kita membaca buku kita lihat peta buku dulu, ya. Judul yang akan dibahas dalam ini langsung boleh kita lihat, ada kalau ada kawan-kawan kopi Fihrisnya, ya. Ada. Fihris Al-Mawdu'at, ya. Ada 7 pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Juwaini di sini. 7 pembahasan. Nanti akan muncul pertanyaan di situ. Yang pertama adalah al-alam wa hudusuhu, ya. Al-alam wa hudusuhu. Yang kedua Allah wa sifatuhu. Ketiga tentang Al-Khaliq wa Rabb, ya. Iradatullah wa iradatul ibad. Keempat ru'yatullah, ya. Ru'yatullah. Yang kelima Ar-Rabb wal-Khalq. Yang keenam Ar-Risalah wal Nubuwah. Yang ketujuh Al-Imamah. Nah, nampak sama kawan-kawan ini kan? Jadi kitab ini akan dibahas 7 permasalahan ini. Permasalahan akidah ini yang akan dibahas dalam kitab ini. Ini tema-tema sentral yang dibahas pada saat itu. Emangnya kitab akidah akidah yang harus kita pahami ini atau ada yang lain? Ini tentang alam dan hudusnya alam, Allah dan sifatnya, kemudian iradatullah dan iradatul ibad, kemudian masalah ru'yatullah, kemudian ar-rabb wal khalq, kemudian ar-risalah wal nubuwah, kemudian al-imamah. Emangnya akidah tentang itu? Masih ada yang lain enggak? Apa yang tidak ada di sini yang enggak dibahas sama Imam Al-Juwaini? Sam'iyat, tentang masalah alam kubur, masalah hari kiamat, hisab, masalah surga, neraka, kan? Itu nggak dibahas. Emangnya nggak wajib beriman itu? Tidak banyak itu. Ya kan? Inilah yang kemudian Ustaz ulangi lagi. Orang bilang bahwa gimana akidah awalnya, buku akidah awalnya hanya lengkap.
Ya, kenapa tidak lengkap? Ini masalah yang dipermasalahkan abad itu, masa itu yang banyak beda pendapat, sekte-sekte sesat bermain di sini. Yang hanya jelas, yang perlu diperjelas. Surga neraka nggak banyak masalah pada masa itu. Tapi kalau hari ini ada orang yang mengingkari surga dan neraka, mengingkari alam kubur, kita akan bahas masalah itu, nggak kita bahas yang lain. Buku kita akan tulis tentang masalah ingkar surga dan neraka. Jadi kalau orang baca masalah kita nanti, kok akidah masalah surga neraka ada gak? Itu benar. Ya, orang kalau misalkan ya, abad ini ada orang yang mengingkari surga dan neraka, maka akidah yang akan kita belajar tentang apa? Surga neraka. Ahli-ahli pakar akan tulis tentang masalah surga neraka. Datang orang setelah kita, buka buku akidah. Buku akidah surga neraka. Allah hendak bilang harus paham konteksnya apa. Itu. Makanya dipegang kami belajar sama Ustaz kami itu akidahnya lengkap dari A sampai Z surga neraka. Situ nggak ada lengkap akidahnya. Paham? Betul ya benar? Berarti nggak paham konteks membaca buku, baca kitab. Ya? Nah ini dia yang dibahas oleh Imam Al-Juwayni dalam kitab beliau ini. Baik, kawan yang dimuliakan Allah. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk dari mukadimah beliau. Ya, mukadimah beliau. Ada yang mau mencoba untuk membaca Bismillah dari mukadimah beliau, kita mencari berkah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita memulai mukadimah ini, ya, mukadimah Imam Al-Juwayni dalam kitab beliau. Ya. Baik, Bismillah, saya coba memulai membacanya, selanjutnya nanti saya minta kawan-kawan yang melanjutkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala Imam Al-Juwayni nafa'anallahu bi'ulumihi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi thiqati wa huwa hasbi wa kafa. Alhamdulillahil alim al-qahirul hakim alladhi wajaba lahul qidam wastahala fi ta'alihi tajwizul adam wassalatu ala nabiyyi mubidul batil wa muwaddihul haqq بواضحات الدلائل هذا وقد استدعيتم أرشدكم الله عز وجل ذكر لمع من الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة فاستخرت الله تعالى في إسعافكم بمناكم والله المستعان وعليه التكلان أو عليه التكلان. Baik. Ini adalah mukadimah beliau. Ya, kita tahu para ulama memulai semua dengan mukadimah sebuah kitab. Dalam mukadimah itu beliau menjelaskan biasanya apa? Latar belakang kenapa sebuah kitab itu ditulis. Nah ini penting bagi kita. Latar belakangnya apa kitab ditulis, dan juga biasanya dijelaskan isi dalam kitab itu apa. Ya. Dan mukadimah dalam Islam juga itu dimulai dengan apa? Tahmid, dengan bismillah, dan dimulai dengan tahmid, kemudian selawat kepada Nabi. Ini menjadi sebuah kaidah khusus literatur Islam. Siapa saja yang menulis, orang muslim yang menulis, dia akan memulai dengan ini. Bahkan sampai Ibnu Sina sekalipun mau nulis tentang masalah kanun ataupun tentang masalah tib, mulai dengan ini. Sekarang pertanyaannya, kalian kalau membaca buku-buku kedokteran akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, bab tentang masalah paru-paru. Akan dimulai dengan ini, apa urusannya? Hubungannya begitu. Itu sudah menjadi literatur Islam seperti itu. Dimulai dengan Bismillah, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW. Dan kita tahu dalam hadis Nabi katakan bahwa kullu amrin dzibadin la yabda bi bismillah fahuwa abtar. Ya, jadi itu sudah menjadi sunnahnya dalam menulis kitab. Baik. Dan ini kita lihat beliau memulainya sesuai dengan konteks. Beliau seorang ulama akidah, pembahasan tentang akidah.
Maka beliau memulainya dengan apa? Dengan alhamdulillah juga yang ada isi tentang pembahasan kita. Alhamdulillahil alim. Beliau katakan sifat Allah itu adalah al-alim, yang maha mengetahui. Al-qahirul hakim. Al-qahir yang maha menundukkan, menaklukkan semuanya, ya. Al-hakim, tapi maha bijaksana. Biasanya yang menaklukkan, menundukkan itu biasanya apa? Mengerikan kan? Tapi al-hakim, hakim itu bijaksana, tenang saja, bijaksana, ya. Alladzi wajaba lahul qidam, yang wajib baginya apa? Sifat qidam. Ya, al-qidam. Qidam artinya apa qidam? Ya. Ya, terdahulu boleh, atau maksudnya mala awwala lahu. Tidak ada permulaan bagi adanya, ya. Tidak berlaku awalan, ya. Amal qidam. Wastahala fi ta'ali tajwizul adam, ya. Dan mustahil, ya, pada kemuliaan dan ketinggian Allah itu tajwizul adam, kebolehan. Tajwiz apa? Kebolehan. Al-adam, ketiadaan. Itu mustahil. Memperbolehkan ketiadaan pada Tuhan. Memperbolehkan saja itu mustahil, ya. Nggak mungkin sifat adam itu boleh pada Tuhan. Nggak mungkin, itu mustahil, kata Imam Al-Juwaini. Wassalatu ala nabi mubinul batil. Selawat selalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubinul batil. Apa arti mubin? Abada yubidu. Abada yubidu, yang membinasakan, menghancurkan, meniadakan. Bahasa Inggrisnya perish. Perish itu adalah akar-akarnya diselesaikan semua, ya. Mubinul batil, yang membinasakan segala kebatilan, ya. Melenyapkan segala kebatilan. Muwaddihul haqq, yang menjelaskan kebenaran, ya. Biwadhihatid dalail, dengan apa? Dengan dalil-dalil yang wadih, yang jelas, ya. Jadi beliau menggambarkan di mukadimah beliau di awal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melenyapkan segala kebatilan dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dengan apa? Dengan bukti-bukti yang jelas, kan. Jadi fungsi beliau hari ini, saat ini ketika menulis kitab ini, artinya apa? Meneruskan, ya, bagaimana dalil-dalil yang telah diajarkan dalam sunnah, dalam Al-Quran itu dijelaskan kembali sesuai dengan konteks dan tantangan zaman masa beliau. Ini yang kita butuhkan. Memangnya Nabi ada bicara masalah alam dan hudus? Ada, misalkan begini nih. Alam Allah apa? Alam wa hudusuhu. Hadis-hadisnya 1, 2, 3, 4. Tidak ada hadisnya, berarti nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Gitu. Ya. Bukan secara salafus saleh, tak tahu hadis dulu semua, ayat-ayat semua baru dibahas. Tantangan objek setiap masa itu ada objek, jadi pemikiran manusia masa itu sendiri. Maka sekarang datang ulama yang penting menjawab tentang setiap tema-tema masa itu dengan kaidah-kaidah yang ada dalam hadis dan dalam ayat-ayat Allah. Walaupun tidak langsung ada hadis pada masa Nabi bicara masalah hudusul alam. Nggak harus begitu. Nah, begitu maksudnya, ya. Kemudian paragraf kedua penting beliau sampaikan. Hada waqad istada'aitum arsyadakumullah azza wa jalla dzikra luma' minal adillah. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Juwaini ketika menulis kitab ini itu ada yang minta, ya. Ada yang minta sama beliau, mengharapkan sama beliau, kalian telah meminta kepadaku supaya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi orang-orang di samping beliau, yang bersama dengan beliau, yang mengetahui siapa beliau, soalnya, ya. Mungkin kawan-kawan beliau, mungkin murid-murid beliau, mungkin memang orang-orang yang sekeliling tempat tinggal beliau, mereka lah yang meminta kepada Imam Al-Juwaini untuk menuliskan apa? Dzikra luma' minal adillah, menyebutkan tentang bukti-bukti yang jelas, yang nyata.
ya, fi qawaid aqaid, dalam masalah kaidah-kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini ditulis berarti apa? Bukan kehendak beliau langsung mau tulis biar orang kenal, nanti diketahui ada kitab saya gitu, biar orang saya meninggal nanti ada warisan ilmu. Pertama, beliau tulis kitab ini walaupun ada begitu ulama yang menulis tanpa diminta, alhamdulillah, tapi banyak ulama-ulama zaman dulu juga yang menulis gara-gara diminta. Itu menjadi penyebab kadang sebuah karya ilmu itu muncul. Jadi kalian juga harus paham, kita juga sebagai thalibul ilmi harus paham, kalau ada orang yang memang punya kompetensi, punya kapasitas bagus dalam sebuah ilmu, minta sama dia. Beda prank, enggak, ilmu itu diminta, dicari. Kalau kita punya tahu kapasitas, ada guru-guru kalian, guru-guru kita di samping kita punya kapasitas ilmu bagus, minta diajarkan, minta dituliskan, minta ini, sehingga gara-gara itu lahirlah sebuah pengajaran kah, begitu sebuah kitab. Mungkin kalau nggak diminta, nggak lahir kitab ini, ya, nggak lahir kitab ini. Karena orang di samping beliau paham potensi beliau, tadi minta, Imam tulis ke dalam. Gak diminta tulis pokoknya yang mendalam semuanya ditulis, pokoknya dari A sampai Z ditulis itu. Enggak juga, apa juga sesuai dengan kondisi pada saat itu yang mungkin orang umum, orang awam ataupun ya yang bisa dibaca oleh banyak orang, ya janganlah yang mendalam-dalam, tapi ya, kaidah-kaidah penting untuk dipakai di dalam semua masalah, kita tahu itu kaidah-kaidah penting. Di sini juga menunjukkan kita lihat bahwa dalam mendalami semua ilmu apa saja, jangan mulai dengan yang buku-buku yang tebal yang dalamnya. Mulailah dengan kaidah-kaidah. Dengan kaidah-kaidah. Kalau ada kalian bilang bahwa orang bilang bahwa katanya kitab dalam tauhid itu ada dalam sebuah ilmu ada kitab yang hebat sekali besar. Kalau dalam ilmu balaghah kitab apa? Abdul Qahir Al-Jurjani hebat, tak ada baca kitabnya itu. Padahal Al-Balaghah Al-Wadhiyah belum. Ya, Al-Balaghah Al-Wadhiyah aja belum sudah mau kita Abdul Qahir Al-Jurjani misalkan. Oh, nggak bisa. Dalam tauhid ada kitab Al-Mawaqif Al-Iji, kitab tebal. Wah, itu katanya belum ada bahasa. Yang menyenang kue yang dia, kalau ada guru yang ngajarin itu saya mau belajar langsung itu. Sih, kitab lain yang belajar yang simpel-simpel, kecil-kecil, naik tingkat baru sampai ke yang itu. Ini Ustaz ajarkan kitab ini juga ini adalah kaidah-kaidah dasar. Simpel, mudah, diajarkan langsung oleh Imam Al-Juwaini abad ke-5, sehingga kita nanti bisa menjawab kalau ada orang mengatakan ya kalau yang menulis kitab setelah abad ini, abad 6, 7, 8, 9 atau 10 bahkan, ya mengatakan nyoga tidak yang boleh abad itu. Kalau abad 5 abad boleh. Nah macam agak ya. Nah begitu kita paham bagaimana sejarahnya. Nah, fastakhartullah ta'ala fi sa'afikum bimunakum wallahu musta'anu alaihi tiblan. Maka aku beristikharah kepada Allah ya, untuk membantu kalian is'af. Is'af itu apa? Is'af itu menolong dengan segera. Makanya ambulan bahasa Arabnya apa? Ambulan bahasa Arabnya apa? Is'af. Jadi kalau ambulan, biasa ambulan dituliskan. Bahasa Arabnya is'af. Is'af itu adalah pertolongan dengan segera dan cepat. Ya. Istada'aitum, kalian meminta dengan segera untuk aku menuliskan, maka aku pun berusaha untuk istakhartullah, meminta bantu kepada Allah untuk is'afikum, untuk menolong dengan segera. Nah, jadi pertolongan pertama, segera mungkin Imam tulis semua kitab, ini sedang masalah. Nah, bahasanya benar. Ya, sedang bencana ini, bencana masalah akidah. Itu apa, kipas angin sebentar, taruh lebih ini lagi bukenang dan objek ya, bukenang ada mau kopi jadi arahkan di sini. Ya baik, sudah paham? Nah, latar belakang mukadimahnya. Sekarang masuk pada pembahasan beliau yang pertama. Ya.
Al-alam wa hudutsuhu. Kitab ini bicara tentang masalah alam dan hudus. Hudus itu apa? Artinya sifatnya yang baharu. Ya. Sifatnya yang baharu. Bahwa alam ini dan masalah baharunya alam ini. Masuk kemari. Nah, buku ini ditahqiq oleh Dr. Fokia Hajjaj. Jadi kalau ditulis di dalam apa namanya, di dalam quote seperti itu, dalam tanda apa namanya itu bahasa kita kurung itu menunjukkan bahwa ini judul bukan Imam Juwaini tulis, tapi ini dibuat oleh Dr. Fokia Hajjaj. Ya. Dan asli kitabnya nggak ada nama judul itu, tapi ini istinbat beliau. Ini pembahasan tentang masalah alam dan hudus. Ya, ini dibuat begitu supaya mudah untuk kita pahami, kita baca. Al-aslu fi hudutsil alam wa wujudus shani'. Al-aslu di Imam Juwaini memakai al-aslu, bukan al-bab atau bukan faslun, tapi aslu. Ya. Sebenarnya di sini kalau biasa kita babun atau faslun fi, faslun fi. Kalau ini beliau memakai kata aslun. Kenapa pakai aslun? Karena beliau ini sedang bicara masalah kawaid. Kawaid kan harus membongkar asal usul, ya kan? Bicara tentang kaidah asal usul lah. Al aslu, ya kan, asal usul daripada hudusil alam mawjudus shani'. Bahwa alam ini hadis atau baharu, dan bahwa wujud shani' dan adanya shani'. Shani' itu pencipta. Shani' itu pencipta. Ini pembahasan beliau pertama. Ustaz, masa sih akidah bicara tentang masalah alam dulu, bukan masalah Allah? Ya, bicara masalah alam. Nah, bicara tentang masalah hudus. Hudus itu apa? Masalah baharunya alam ini. Why? Kenapa demikian? Limaza? Masalah alam ini, baharu dia atau qadim, itu isu sentral masa itu. Orang-orang filosof, kita tahu Ibnu Sina abad ke-5 itu orang-orang filosof meyakini bahwa alam itu adalah qadim. Itu ajaran mereka, dan itu menjadi ajaran sentral. Banyak sekte-sekte pada masa itu yang terpengaruhi oleh ini. Nah, sekarang Ahlus Sunnah bilang apa tentang masalah ini, isu sentral ini? Jangan sampai yang berhubungan dengan akidah, ulamanya ngomong masalah lain. Hanya masalah kayak kacau ini, kayaknya beberapa masalah lain, hanya hubungan dengan masalah yang dengan kacaunya. Yang kacaunya ini, seorang ulama harus bicara. Kalau ada yang menyelewengkan, udah masalah itu ngomong. Ulama akidah juga mengarang menulis masalah itu. I'lamu, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu waffaqakumullah annal awla taqdimun ibaratun isqalahal muwahhiduna 'alaiha ibtigha'un minhum li jam'i ma'ani katsira fil alfadhi wajiza. Kita jelaskan. Ketahuilah, ya, waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian, bahwa yang lebih utama kita mendahulukan pembahasan tentang ibarat-ibarat, ya, yang dipakai sebagai istilah. Ibarat-ibarat itu apa? Sebuah istilah-istilah bahasa kita yang dipakai oleh al-muwahhidun alaiha ibtigha'a minhum bi jam'in al-ma'ani. Istalaha al-muwahhidun. Muwahhidun artinya orang yang bertauhid. Muwahhidun itu adalah orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah. Mereka memakai istilah-istilah di dalam menjelaskan akidah tauhid. Istalaha muwahhidun alaiha artinya apa? Memakai istilah
tertentu dengan ibarat-ibarat di dalam masalah tauhid. Ibtigha'an minhum li jam'il ma'ani. Kenapa dipakai istilah-istilah dalam masalah tauhid? Bahkan sekarang dalam banyak ilmu ada istilah tersendiri kan? Ilmu akidah ada istilah sendiri, ada hudus, ada alam, ada hudus, ada sifat. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Kalau bicara dalam ilmu fikih ada istilah tersendiri lagi yang lain, berbeda kan dengan istilah yang ada dalam ilmu tauhid. Jadi akhirnya para ulama-ulama tauhid mereka punya istilah-istilah tersendiri. Kenapa mereka buat istilah itu? Ibtigha'an minhum, tujuan maksud mereka adalah jam'il ma'anil katsira, dengan mengumpulkan makna-makna yang banyak fi alfadhil wajizah, dalam sebuah lafaz yang ringkas. Itu kegunaan daripada sebuah istilah atau sebuah ibarat. Sebuah ibarat. Ini adalah salah satu metode ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya setiap ilmu pengetahuan yang kita belajar, setiap cabang pengetahuan ada istilah sendiri yang kita nggak paham kecuali dijelaskan oleh orang pakar ahli di bidang itu. Jadi dengan demikian Imam Al-Juwaini mengajarkan kepada kita, mau tahu sebuah ilmu, pahami dulu kunci-kunci istilahnya apa. Sebelum masuk ke dalam sana, kunci-kunci istilahnya apa, tombol-tombol, icon-iconnya itu harus paham dulu. Baru kemudian masuk bicara atau belajar ilmu itu. Nah, sekarang beliau jelaskan. Akan? Fama atlaquhu al-'alamu fa in qila mal 'alamu wa lima sumiyal 'alamu 'alaman qulna al-'alamu 'inda salafil ummati ibaratun 'an kulli mawjudin siwa Allah ta'ala. Nah, pertama beliau katakan fama atlaquhu, apa yang diitlakkan, yang disebutkan, al-alam. Jadi istilah pertama nih, atlaquhu, ini kembali kepada siapa domainnya? Ku ini siapa kan, bentuk jamak kan? Atlaquhu, mereka mengitlakkan, menyebutkan siapa? Kembali kepada siapa? Al-Muwahhidun. Ya. Kepada Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun itu memakai istilah, mereka sering mengungkapkan istilahnya apa? Al-alam. Apa maksudnya al-alam? Ya. Fa in qila mal alam wa lima sumiya al-alam alaman. Kalau ditanya fa in qila di sini dikatakan, tapi konteksnya apa? Kalau ditanya. Jadi enggak semua qila itu qal wa qila kita terjemahkan berkata dikatakan. Ini apa? Kalau ditanya. Kemudian kalau dijawab qultu, berarti saya menjawab, bukan saya mengatakan aja. Jadi terjemahannya boleh fleksibel begitu. Mal alam, apa itu alam? Wa lima sumiyal alam alaman. Apa itu alam? Dan kenapa dikatakan alam itu alam? Dinamakan demikian, kenapa? Qulna, maka kami menjawab. Ya. Dan terjemahkan apa? Kami menjawab, bukan kami mengatakan aja. Ya, kami menjawab. Jawabannya apa? Dijawab oleh Imam Al-Juwaini. Tapi beliau katakan qulna, kenapa? Bagian dari muwahhid. Hah? Bagian dari muwahhid. Jamil, bagus. Beliau di sini nggak sendirian. Kami dari Al-Muwahhidun, dari bahasanya ya, dari pakar ilmu ini mengatakan, menjawab adalah al-alam inda salafil ummah. Alam siapa? Ya, ada pokoknya para pakar-pakar, ulama-ulama terdahulu sebelum kami, ya. Sebelum beliau ini salaf, ya. Artinya apa? Ibarat an kulli mawjud siwa Allah Ta'ala, yaitu apa? Segala yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua alam namanya. Ini istilah menurut salafil ummah. Jadi sebelum beliau, ya, para mutakaddimin mengatakan bahwa alam artinya apa? Kullu ma siwa Allah, selain daripada Allah itu semua alam.
berarti malaikat, jin, kemudian Arash Allah punya alam. 10 masih Allah. Selain daripada Allah semua alam. Yang bukan alam siapa? Ya Allah. Selain itu semua alam. Ya kan? Semua alam. Nah, itu untuk satu. Jadi istilahnya itu lebar, luas dan besar. Wa indah, kemudian wa inda khalafil ummah ibaratun 'anil jauhar wal a'rad. Sedangkan menurut khalafil ummah, khalaf yang bilang khalaf ini siapa? Imam Al-Juwaini. Jadi di masa beliau sudah ada khalaf juga. Ya. Jadi istilah salaf dan khalaf itu istilah yang sifatnya dia itu nisbi dia. Nisbi bahasanya apa Mas? Nisbi dia. Kalau masa beliau yang dekat-dekat dengan beliau namanya khalaf. Yang sebelumnya salaf. Jauh sebelum itu salaf. Kalau masa kita sekarang, kalau kita lihat ini Imam Juwaini udah salaf ini. Membandingkan dengan era kita kan udah 14 abad ya. Yang khalaf yang mana ya? Yang tiploh penuh lah, tiploh, 12, 12nya khalaf menduk. Yang lain di dalamnya salah menduk juga ya. Itu kan istilah yang fleksibel ya. Beliau juga pakai khalaf. Khalaf berarti yang dekat-dekat dengan beliau, seabad 2 abad sebelum beliau. Mungkin ya. Udah. Ada perbedaan istilah makna alam. Nah, khalaf sampai masa beliau, bahkan masa beliau itu sudah dikenal makna lain. Ada pergeseran makna. Atau maknanya lebih kalau tadi luas sekali ada penyempitan makna. Kan ada dalam bahasa gitu ya. Perluasan makna atau penyempitan makna dalam ilmu bahasa kan. Ibarah anil jauhar wal a'rad. Artinya apa? Ibarah itu makna alam adalah berupa jauhar dan a'rad. Makna alam adalah jauhar dan a'rad, itulah alam. Yang berlaku padanya ada 2 sifat, 2 komponen penting. Ada jauhar, sustain, dan ada a'rad, accident. Ini menunjukkan itu berarti alam. Semua yang tersusun daripada jauhar dan a'rad maka itu adalah alam. Kita akan dijelaskan nanti jauhar itu apa, a'rad itu apa. Jadi di sini Imam Al-Juwaini ngajarin kita apa? Bentuk tanya jawab. Manhaj beliau, cara dalam menulis buku. Kalau ditanya apa ini, kami menjawab. Itu adalah merupakan manhaj dasar mengajarkan orang-orang dari awal dengan manhaj tanya jawab. Tanya jawab. Siapa saja kalian mengajarkan orang, ya kalau mereka nggak bertanya, buat pertanyaan kemudian jawab. Hanalnya padahal juga buat pertanyaan. Ya. Kita yang mengajarkan juga buat sendiri pertanyaan. Kenapa? Lalu kita jawab. Itu manhaj paling basic, paling sederhana, paling penting dalam mengajarkan orang yang masih sederhana sekali pemahamannya untuk memasukkan sebuah pemahaman baru dengan cara membuat pertanyaan, tanya jawab. Dan syukur-syukur kalau orang itu tanya langsung, itu lebih bagus. Tanya langsung. Maka orang yang belajar tidak ada tanya jawab, itu bukan metode belajar. Yang nggak ada tanya jawab. Kalau kalian belajar nggak ada tanya jawab di dalamnya, yang kuliah. Ya hanya tanya jawabnya berarti itu kuliah gitu kan? Nyaman. Dong kuliah itu hanya tanya jawab dia dah. Jelas. Apa yang jelas itu? Hanya tanya jawabnya selesai. Itu bukan metode belajar begitu. Kalau belajar itu mesti ada tanya jawab. Itu ada belajar namanya itu. Ada sesuatu yang baru akan dipahami kalau ada tanya jawab. Lebih dahsyat lagi kalau gurunya kalau ditanya marah. Kalau guru begini, nyonya mumpuk bisi. Dia tanya, dia mau tanya dia aku mumpuk C. Dia tanya kayak mana? Jelas.
Nah, wujubannya itu nggak ada transfer ilmu, pemahaman baru nggak ada. Itu metode penting dalam belajar. Maka inilah bahasa diskusi. Saya sampaikan bahasa diskusi. Maka orang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, metodenya juga dalam mengarang kitab itu banyak diskusi seperti ini. Bahkan ada sesat itu disampaikan apa pemahaman mereka yang sesat, kami jawab. Kalau dibilang begini, kami jawab begini. Kalau bilang kami jawab begini. Itu didiskusikan dalam sebuah kitab. Metode diskusi itu metode Ahlussunnah. Kalau nggak ada diskusi lagi, apalagi marah-marah kalau diskusi, apalagi dengan pendapat berbeda, itu bukan metode Ahlussunnah. Ahlussunnah ada diskusi, ada tanya jawab. Dalam kitab-kitab itu seperti itu ada. Terus, فأما قوله لما سمي العالم عالما فأما العالم فمشتق من العلم والعلامة وإنما سمي العالم عالما لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العالم فكذلك العالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاده دلالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. Nah, bagus. Tadi kan pertanyaan kan dua tuh, fa'in qila, kalau ditanya mal alam, apa itu alam? Walima sumiyal alam, dan kenapa dinamakan dengan alam? Apa dan kenapa? Why, ya, dinamakan itu, ya, name it alam. Why? Pertamanya apa dan kenapa? Itu kan ilmu semua gitu kan? Apaan sih dan kenapa begitu? Itu orang mau tahu dia apa itu dulu. Kuncinya begitu. Kalau Anda ada muncul pertanyaan begitu, itu bukan pelajar. Beliau sudah menjawab, alam itu dua makna. Dari makna luas menjadi makna sempit, sesuai dengan perbedaan masa waktu. Istilah itu boleh berubah, pemahamannya boleh berubah. Lalu kemudian beliau jawab yang kedua, innama sumiyal alamu alaman. Dinamakan alam itu dengan alam kenapa? Alaman lianna amaratun mansubah al-alam fa amal alam mushtaq min al-alam wal alam. Jadi alam itu yang kita sebut dengan alam itu diambil kata-katanya daripada alam, isim alam. Kadang kita dengar dalam bahasa Arab isim alam, ya. Alam itu apa? Adalah tanda alamat yang dia itu tidak bisa diubah, sudah menjadi alamat sesuatu. Alam namanya. Ya, wal alamah, ya. Alamah itu sudah tanda dalam sebuah ilmu, sudah jadi alamat, ya. Bahasanya makanya kita ini apa namanya di sini dalam bahasa Indonesia kan ada alamah. Maaf ya, bukan alamah ya, alamah maksudnya. Alamah itu apa artinya? Alamat. Di mana alamat kamu? Kata-kata alamat itu daripada kata-kata alam. Itu bahasa Arab. Di mana alamat rumahmu? Kita pakai itu kan? Kita udah pakai kata-kata alamah itu, alam. Istilah alamah itu adalah apa tanda-tanda menuju ke rumahmu. Naik saja bis kota, ya. Kemudian turun di jalan ini, nomor ini, ada masjid di sampingnya. Nah, itu kan semua cara menunjukkan sebuah alamat kan? Alamat itu ditunjukkan dengan semua tanda. Dengan alam adalah dia menjadi tanda yang kokoh dan tegak terhadap adanya sahibul alam, ada empunya alam. Jadi alam dikatakan alam karena dia alam ini menjadi tanda terhadap yang sahibul alam, yang empunya alam. Ya. Fakadzalikal alam bijawahirihi wa aradi wa jawahirihi, maka demikianlah alam ini dengan jauharnya, dengan substansinya, a'radihi, dan dengan semua sifat-sifat alam ini, ajzaihi, dengan semua apa? Bagian-bagiannya, elemen-elemennya semua.
dalalatun dalah ala wujudi Rabb subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi petunjuk, dalalah, bukti dan petunjuk terhadap adanya Rabb subhanahu wa ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah alam itu dikatakan alam dalam bahasa Arab. Kenapa alam ini distilahkan alam? Itu sebabnya dia menjadi tanda alamat akan adanya penciptanya. Dikatakanlah dengan alam. Ya, ini istilah dalam ilmu tauhid. Jadi dengan demikian ada istilah ini, ada apa namanya, rahasia penting di sini yang kalian harus tahu. Jadi bicara tentang alam itu bicara tentang apa? Bicara tentang tanda-tanda akan adanya Allah. Orang bicara tentang ilmu alam, apa artinya? Ya, bicara tentang masalah yang menunjukkan kepada Allah. Ada tauhidnya di situ. Ada nggak tauhid? Begitulah ulama Islam dulu. Bicara masalah alam, ya, itu adalah bicara tentang masalah ketuhanan. Bicara tentang menggali bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjukkan akan adanya Tuhan. Hari ini kalau bicara masalah nature, akan kita dapatkan tentang Tuhan di situ. Kawan-kawan yang baca buku kedokteran akan dia dapatkan di sebutan Tuhan, Allah. Yang menulis tentang masalah biologi, fisika, kimia, dia akan dapatkan itu. Dia nggak akan dapatkan tentang Tuhan di situ. Nggak ada hubungan Tuhan lagi dengan pembahasan itu semua. Jauh sekali kan cara filosofi memahami alam masa ulama Islam dulu dengan hari ini. Padahal istilah alam itu sendiri dikatakan alam, udah dari awal istilah itu lahir karena dia menunjukkan kepada akan adanya Tuhan. Itulah makanya dikatakan alam. Bahasa Arabnya alam itu alamat, adalah tanda-tanda menunjukkan kepada sesuatu. Alam itu adalah sebagai sebuah tanda, udah gitu aja. Tanda itu berarti ada menunjukkan kepada suatu maksud. Itu filosofi orang Muslim, ilmuwan Muslim, ulama al-sunnah juga begitu dalam membahas masalah alam. Jadi dia nggak terpisah dengan pembahasan Tuhan, nggak terpisah sama sekali, bahkan menunjukkan kepada Tuhan. Maka apa saja ilmu pengetahuan yang dibahas tentang masalah alam nggak menunjukkan kepada Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah ilmu yang abtar. Artinya bahwa ilmu yang dia itu tidak lengkap, tidak sempurna asal usulnya. Dan maksudnya nanti juga tidak jelas akhirnya apa, untuk apa. Nah, kita selaku seorang ilmuwan Muslim, siapa saja kalian nanti jadi apa saja, dalam walaupun membahas dalam masalah ilmu kedokteran, fisika, kimia, teknik, semuanya itu semua bagaimana menunjukkan pada kuasa Allah di situ. Kalian harus nampakkan itu. Alamatnya itu harus ada menunjuk pada kesana. Tidak mungkin tidak. Ustaz jumpa pakar burung di daerah tropis. Jadi ya burung tropis saja, jadi pakar burung tropis saja. Burung-burung di daerah apa? Di daerah kutub, kalau di daerah yang lain itu nggak ada urusannya, dia burung tropis saja. Itu pun banyak sekali dalam ilmu burung, ya. Itu dari dia belajar sampai jadi pakar di bidang itu nggak ada satupun buku-buku yang cerita tentang masalah hubungan burung itu dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak ada. Hanya lumpur, ya. Tapi ya, dia dapatkan dosen-dosen yang ngajarin tentang itu, bahkan dosen dari luar negeri. Mereka cuma mengucapkan bahwa amazingnya burung-burung itu nggak mungkin kalau memang dia nggak diciptakan sama Tuhan, menunjukkan pada sebuah kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, perilaku burung, cara hidupnya, semua dikaji masalah itu amazing sekali gitu.
luar biasa. Nggak mungkin tuh burung itu karena perkembangan evolusinya nggak mungkin. Mesti menunjukkan kepada adanya Tuhan. Tapi itu nggak mereka tulis dalam buku, mereka ucapkan saja ketika belajar begini. Iya sih, mesti ada sebuah kekuatan yang menciptakan burung. Nah, tapi nggak ditulis. Tapi nggak ditulis. Maka kita ingin yang membahas masalah ini adalah orang yang berakidah tauhid dengan benar. Apa aja yang dia bahas itu menunjukkan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofi dari awal ilmuwan muslim. Ya, dari alamannya udah dari kata-kata itu udah terbongkar. Ya. Fa'in qila. Selanjutnya فإن قيل ما حد الجوهر وما حقيقة العرض قلنا الجوهر قد ذكرت له حدودا شتى غير أن نقتصر على ثلاثة منها فنقول الجوهر المتحيز وقيل الجوهر ما له حجم وقيل الجوهر ما يقبل العرض فأما العرض فقد قيل ما يقوم بالجوهر وقيل ما يطرأ على الجواهر كالألوان والطعوم والروائح والعلوم والقدر والإرادة الحادثة وأضدادها والحياة والموت وقيل العرض ما يستحيل عليه البقاء ثم اعلم أن Sekarang masuk beliau bahas tentang makna alam menurut mutakhirin beliau, Pak, menurut khalaful ummah. Artinya bahwa orang-orang ulama-ulama yang mendekati masa beliau. Beliau menjelaskan. Jadi kan ada pergeseran makna istilah alam ya, ada penyempitan makna mungkin. Ya. Fal jauhar apa? Fa'in qila ma hadul jawhar. Hadun itu artinya apa? Definisi. Dalam ilmu tauhid definisi itu ada dua. Ada ilmu tauhid dan ilmu mantik. Ada al-haddu ya, ada ar-rasmu. Ya, satu dua. Ini dua model definisi dalam ilmu mantik. Ta'rif ya, ta'rif. Ya. Ta'rif dari ilmu mantik ada dua. Ada al-haddu, ada ar-rasmu. Definisi memakai al-haddu. Kalau dibilang wal haddu, berarti ini adalah definisi menunjukkan kepada hakikat. Hakikat dan komponen inti sebuah yang akan didefinisikan. Sedangkan ar-rasmu ini adalah dia lebih kepada al-wasfu. Jadi sifat yang nampak dari luar. Jadi warasmuhu, kalau kita dapat, kalau mau didefinisikan dikatakan dengan rasmu bukan haddu. Rasmu itu berarti sifat dari luar aja, itu bukan dari dalamnya. Tapi kalau dikatakan wal haddu, haddun, definisi bentuk haddun itu menunjukkan kepada ini mau dijelaskan hakikat inti dari dalam. Nah, jadi itu beda dua definisi dalam ilmu mantik. Ya, kalau kita belajar ilmu mantik. Maka sekarang Imam Al-Juwaini ya, bukan sifat dari luar. Misalkan kita definisikan siapa nama yang baca? Ivan. Tahu kalian siapa Ivan? Ini yang pakai peci hitam sama seperti Ustaz. Itu Rasmon. Dia lihat dari luar aja. Tapi kalau Ivan siapa? Oh, orangnya. Sifat-sifat dia yang inti dari dalam, yang setelah bergaul lama dengan Ivan, dia jelaskan Ivan itu orangnya loyal. Ivan itu orangnya sangat jujur orangnya. Nah, itu bicara masalah haddun. Intinya itu. Paham ya? Itu maksudnya beda rasmu dan haddun. Qulna jauhar zakartu lahu hududan syatta. Jauhar itu maknanya itu telah saya sebutkan
lahu hududan syatta. Banyak definisi intinya. Ghaira ana naqtasi ala salastamina. Tetapi di sini kami akan memangkas dia, memendekkan dia, ya, meringkas kepada 3 saja yang begini. Jadi berarti jauhar ini punya makna yang banyak, tetapi punya definisi yang banyak, tetapi akan disebutkan 3 saja. Yang pertama apa? Fanaqul al-jauhar al-mutahayyiz. Jauhar itu adalah al-mutahayyiz, segala sesuatu yang apa arti mutahayyiz? Yang menempati ruang. Ya, menempati ruang. Alam itu, kalau dikatakan alam itu jauhar, berarti maknanya adalah alam ini yang menempati ruang. Dia butuh kepada ruang. Ruang dari ilmu fisika ya. Space. Dia perlu pada space. Kalau nggak ada space nggak bisa ada dia. Itu berarti alam. Kemudian yang kedua artinya apa? Ma lahu hajmun, yaitu yang memiliki hajm. Hajmun itu bentuk. Dia punya bentuk dan dia juga punya massa jenis ya. Saya fisikanya ada apa? Ada massa jenis dia, bisa ditimbang, bisa diukur. Itu hajmun dia kan. Berarti segala sesuatu yang punya bentuk, wujud berbentuk dan bisa diukur lagi, itu berarti jauhar. Oke. Ini kan istilah ulama dulu ya, istilah ilmu alam pada masa itu. Kemudian al-jauhar ma yaqbalul arad. Dikatakan jauhar juga apa? Segala sesuatu yang menerima sifat-sifat accident. Sifat-sifat arad itu apa? Sifat-sifat yang boleh berubah. Seperti ini nih, ya. Kalau kita katakan ini jauhar, ini kan jauhar nih, pulpen kita nih. Kenapa? Dia punya bentuk, ya kan? Kemudian dia punya berat juga, ada massa jenisnya. Kemudian ini kan jauhar, menempati ruang juga dia. Dia juga dikatakan jauhar karena dia punya sifat-sifat yang berubah-ubah. Bergerak, diam, warnanya ya bisa aja berubah, nanti diganti dengan warna ini tetap spidol kan, warnanya berganti kan, tapi tetap dia kan, gantinya yang lain, jadi warnanya boleh berubah dia, ya, boleh, dia boleh berubah warna, kemudian sifatnya gerak diam, kadang bergerak, kadang diam. Nah gerak diam itu namanya alat, sifat accident yang berubah-ubah dan kadang ada, kadang enggak, hilang. Itu namanya sifat. Jadi kita nalar seperti itu. Nah sifat itu namanya alam. Nah alam berarti segala sesuatu yang menerima sifat accident seperti itu berarti alam. Kita ini alam ya. Kenapa? Kadang sehat, kadang sakit. Ketika sakit, mana sehat? Ketika sehat, ke mana perginya sakit? Kok hilang? Nah, ada sifat yang datang hilang, datang hilang. Nah, kalau ada sifat begitu berarti itu alam. Ya alam alladzi yaqbalu al-arad seperti itu. Begitu juga kalian pakai baju, warnanya macam-macam, tapi kamu tetap kamu kan? Jadi sifat arad itu yang berubah-ubah. Kalau bajunya Ivan bajunya berganti, tapi orangnya tapi juga. Ivan nggak ganti kan? Begitulah ya. Nah, itu berarti jauhar itu yang menerima sifat-sifat itu berarti dia. Baik, good. Kemudian fa'amal arad qatila. Selanjutnya definisi daripada arad. Itu dari 3 definisi jauhar ya. Sekarang definisi arad apa itu? Faqatila ma yaqumu bil jauhar. Jadi kebalikannya, arad itu adalah yang yaqumu bil jauhar, yang dia itu berdiri bersama dengan jauhar. Kalau nggak ada jauhar dia nggak mampu ada. Seperti gerak dan diam. Harus ada sesuatu benda dulu bergerak diam, baru bisa kita katakan gerak dan diam. Kalau nggak ada benda itu nggak ada gerak, nggak ada diam. Jadi gerak dan diam adalah sifat. Tapi supaya dia ada harus ada pada benda. Gimana sih gerak itu? Kamu gerak aja nggak tahu sih. Ya? Kita ambil suatu benda. Ini gerak namanya. Oke. Tapi kalau tanpa ada benda, kita tidak tahu
bagaimana mensimulasikan gerak. Maka sifat gerak dan diam itu dinamakan arat, yang dia itu sifat itu harus ada pada suatu benda supaya dia. Wa qila ma yatra'u 'alal jauhar. Begitu juga dimaknakan adalah ma yatra. Yatra itu apa artinya? Yang muncul tiba-tiba pada benda, emergens dia. Sifatnya emergens. Sesuatu yang muncul tiba-tiba, emerge ya. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba pada benda. Ini kan beda cara pandang ya. Kalau tadi yang dia itu berdiri dengan ini yang muncul pada benda. Ya, kan? Ada seperti bau, rasa, itu adalah arat namanya. Nah, sifat-sifat yang muncul ada pada benda yang kadang dia berubah. Nasi baunya ketika masak begini, wangi. Tapi kalau sudah 3 hari berubah enggak? Sama, tapi berubah, sudah enggak lain. Nah, itu bau yang ada itu atau wangi yang ada pada nasi itu namanya arat pada nasi. Sifat yang muncul tiba-tiba pada nasi. Ya, dia bisa berubah. Tapi nasi tetap nasi. Ini nasi loh, tapi karena sudah bau yang berubah kita katakan nasi apa? Bukan nasi busuk, tapi nasi tetap nasi. Yang kemarin ini kan iya, tapi kok berubah baunya? Nah, itulah namanya arat yang ada pada nasi. Paham? Kal alwan, ya seperti apa? Alwan seperti warna, ta'um, rasa, rawaih, begitu juga apa? Wanginya, wal ulum wal qadar. Wal ulum di sini adalah sifat-sifat yang bisa diketahui, dan qadar begitu juga apa ukuran ya. Wal iradat al hadithah, ini juga masuk kepada iradat, keinginan-keinginan. Kita kan punya keinginan nih. Keinginan kita itu namanya arat. Karena apa? Mengubah-ubah sih. Kadang maunya, kadang mau dia. Enggak sekali enggak selalu maunya itu, enggak berubah-ubah. Berarti keinginan kita juga masuk arat ya. Kalau pada makhluk itu wal adhariha ya, begitu juga kebalikannya ya. Wal hayah wal maut, hidup dan mati juga arat pada manusia atau pada makhluk itu. Kita hidup itu arat, sifat arat namanya. Mati juga sifat arat. Kenapa mati sifat arat? Dulunya tidak ada, tiba-tiba ada. Jadi manusia boleh bersifat hidup dan boleh bersifat mati. Dan itu adalah sifat yang ada yang merupakan arat pada manusia. Manusia tetap manusia, tapi sifatnya itu berubah-ubah, namanya alam. Nah, kalau demikian, alam itu adalah yang terdiri daripada dua unsur ini, unsur jauhar dan unsur arat, substansi dan sifat. Malaikat punya substansi enggak? Jauharnya ada, sifatnya ada, berubah-ubah, kadang bisa dilihat, kadang nggak bisa dilihat. Kemudian dia bisa terbang, ya kan? Bisa menghilang. Ya, itu sifat malaikat. Nah, begitu ya. Berarti malaikat itu alam bukan? Alam yang bisa disifati seperti itu dan sifatnya berubah-ubah, alam. Ada dua unsur ini. Wa qila al-arad ma yastahilu alaihi. Itu ilmuwan fisika dunia itu bekerja banyak sekali untuk mengetahui pertanyaan apa? Partikel awal penyusun alam. Partikel apa penyusun daripada alam kita ini. Mereka mencari awalnya di mana? Itu mesti ada. Mesti ada awal. Jadi nggak ilmiah hari ini kalau orang bilang bahwa alam ini nggak ada awalannya, itu udah nggak ilmiah. Hanya justru itu jadi doktrin sekarang. Kalau ada yang ngomong gitu, nggak ilmiah sekali ngomongnya. Orang udah capek-capek ilmuwan semua menghabiskan uang untuk itu, jadi pikir awal. Ya. Sampai ada yang mengira itu partikel Tuhan. Istilahkan partikel Tuhan. Ini apa? Tuhan, partikel pertama diciptakan Tuhan itu apa? Ini itu yang mau diketahui, itu penyusun awal. Dan ada orang-orang Indonesia yang kerja di sini. Saya jumpa dengan dari ITB Bandung, mereka ada yang kerja di situ. Itu luas besar. Nanti
kalau dilihat di YouTube apa anti-serem itu mega proyek besar. Baik, segitu gitu. Boleh sambung sedikit? Ya. Misalkan saya langsung masuk contoh ya, Ustaz. Contohnya misalkan sebab akibat tadi seperti Allah menciptakan matahari. Begitu Allah menciptakan matahari kan sebagaimana kita tahu bahwa berarti hari ini Allah menciptakan matahari, setahun ke depan baru muncul cahaya. Nah, berarti kalau dianalogikan Allah ini sebab yang lebih sempurna dari matahari dengan cahaya. Berarti begitu ada Allah, makhluknya langsung ada. Untuk mendukung teori bahwa alam itu qadim Indonesia. Ya. Itu gimana cara? Itulah logisnya gimana kita? Ya, itu tidak logisnya karena Al-Quran mengatakan Allah berkehendak. Kalau itu berarti tidak ada kehendak dari Tuhan. Itu kapan Tuhan ada, maka dengan segala sesuatu yang lain juga ada. Ya, bahwa matahari dengan cahaya kan nggak bisa dipisah. Ya, kapan ada matahari itu ada cahaya. Rasanya seperti itu ya. Walaupun secara teori juga kan matahari cahaya itu sifat matahari. Karena nanti matahari itu bisa nggak bercahaya, bisa hilang cahayanya. Matahari bisa hilang cahaya, ya kan? Bisa hilang cahaya dan redup, nggak akan hilang cahaya. Dia juga akan hilang secara saintifik juga dia akan hilang. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dikatakan Allah alam itu ada bersamaan dengan adanya Allah, di mana ada kehendak di situ? Sedangkan Al-Quran jelas mengatakan bahwa kun fayakun, ada kehendak Allah terjadi di situ kan? Kehendak Allah terjadi di situ. Maka ketika kita mengatakan yang demikian atau orang lain mengatakan bahwa alam ini ada dengan bersama dengan Allah, kita akan menghilangkan masyiatullah di sini. Dan itu tidak bisa diterima oleh Rasulullah. Kok Rasulullah bersikukuh kali begitu? Karena ayat begitu. Ya, ayat begitu. Jadi nggak berani ngomong macam-macam karena ayatnya demikian. Sedangkan orang filosof ngomong macam-macam, mereka berani karena apa? Nggak berkumpul pada ayat. Mereka nggak berpegang pada ayatnya. Jadi hudusnya alam ini udah konstanta dalam ilmu tauhid kita. Ya, dan itu dibuktikan juga. Pembuktiannya dengan logika sebab akibat itu sendiri. Segala sesuatu yang berlaku sebab akibat, udah itu menunjukkan kepada bahwa itu adalah hudus. Jadi sebagai jawaban ringkas, bisa seperti ini Ustaz. Pemutus dalam hal ini karena kami punya ayat yang sakral yang mengatakan demikian. Kalau bisa demikian dari mana Ustaz? Ada orang yang mengatakan dengan teori tadi. Ya, dia kan berteori juga kan. Dia berteori juga, dan kita mengatakan bahwa Tuhan itu mesti punya kehendak. Kalaupun nggak pakai ayat, Tuhan itu mesti punya kehendak. Sesuatu yang nggak memiliki kehendak sempurna. Ya, alam ini boleh kapan saja binasa, boleh nggak? Kapan saja dia berakhir dan hilang, boleh? Boleh. Hilang dengan sendirinya atau dengan iradah Tuhan? Dengan iradah Tuhan. Berarti kalau dia bisa hilang sendirinya dengan iradah Tuhan, berarti iradah Tuhan itu itu yang akan menghakimi alam ini kan. Alam ini berarti akhirnya berada pada kekuasaan Tuhan kan, iradah Tuhan kan. Apakah tak boleh iradah Tuhan sedari awal itu ada? Sedari awal adanya alam sudah dengan iradah Allah. Boleh nggak? Kalau di akhir begitu, di awal juga begitu. Ini kalau nggak ada pakai ayat, kita pakai logika aja. Ya begitu. Dengan demikian, berarti adanya alam menunjukkan pada kesempurnaan Tuhan, iradah Tuhan. Kalau misalkan kita katakan nggak ada alam ada sendirinya dengan adanya Allah atau bersama dengan adanya Allah, kita akan menafikan iradah Tuhan. Tidak adanya iradah Tuhan menunjukkan Tuhan nggak sempurna. Itu nggak logis, masa Tuhan nggak sempurna sih? Akhirnya nanti Tuhan adanya alam ada sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Nggak mungkin itu, nggak logis secara logika ilmu ketuhanan, nggak mungkin. Masa Tuhan begitu? Nah, jadi dengan kita mengatakan alam itu ada awalnya, ya, kita sedang menyempurnakan Allah. Bagus, baik. Ditambah lagi dengan ayat itu tadi, ya udah, itulah sudah selesai diskusinya tentang ayat terus.
boleh nggak Ya. anak zikri bukan tadi yang diskusi tadi, boleh nggak kita samakan dengan analogi seperti ini? Misal orang kalau mau mengucapkan pasti berpikir dulu, mungkin dia akan mengucap atau berpikir langsung berucap, kan sama kayak yang tadi yang ditanyakan Allah bersamaan dengan Allah. Kalau kayak gitu kan berarti kita menghilangkan yang tadi, misal kita mengucapkan pasti harus ada berpikir terlebih dahulu sebelum kita berucap. Boleh nggak kita analogikan seperti itu? Itu bagi kita ya, Ini bagi kita makhluk ya harus pikir dulu gitu ya, baru kemudian kita ucapkan. Tapi itu kan tak berlaku pada Tuhan, harus pikir dulu Tuhan ya. Irada Allah, kapan Allah menginginkan, nama pola anakula lahu kun fayakun. Ya, analogi untuk makhluk boleh lah, sama-sama makhluk seperti itu. Karena ada juga yang makhluk yang berucap tanpa pikir, ada kan? Kapan? Jika wewen. Wewen dia berucap ada pikir kan? Tahu wewen kalian? Nah, apa wewen? Ngigau ya. Ngigau kan berucap terus dia tuh ya. Baik. Lain ada? Nama saya Muhammad Gafar. Mungkin bertanya dari Ustaz tentang kisah hidup Imam Ghazali. Saya bacanya dari Etimologi. Ada beliau dikutip dari kitabnya Imam Ghazali. Ada satu orang bernama Al-Hamadani Qadim karena memiliki sifat qidam. Gitu ya. Kamu itu hadis karena memiliki sifat hudus. Hudus itu apa? Sifat yang dulu dia memiliki permulaan daripada keberadaannya. Kalau memiliki kullu ma lahu awal falahu akhir, ya, dia ada awal ada akhir. Kalau tanpa ada awal, ya tidak ada akhir. Tidak berlaku awalan dan akhiran padanya. Maka wujud yang qadim itu apa? Nah, Allah saja. Dalam akidah kita jelas Allah saja. Sedangkan alam ini sifatnya apa? Hadis. Dia hudus. Ada permulaan. Dia bukan qadim. Yang qadim hanya Allah saja semata. Inilah yang menjadikan perbedaan besar antara ulama akidah tauhid dengan para filosof. Maka alam itu sifatnya hadis, itu merupakan konstanta yang nggak bisa ditawar-menawar dalam ilmu akidah. Ahlussunnah wal jamaah. Kalau dia bilang yang qadim itu ada dua, ada Allah, habis itu alam juga qadim. Alam juga nggak ada permulaan. Allah nggak punya permulaan, alam juga nggak ada permulaan. Nah, tahulah kita bahwa nyukakan rumah Ahlussunnah wal jamaah ahli lebih. Dia sudah memasukkan qadim, ada yang qidam selain Allah. Ahlussunnah wal jamaah dalam akidah jelas mengatakan bahwa yang qadim hanya Allah semata. Kalau ada yang lain dianggap bahwa juga la awala li wujudihi, nah ini sudah menyimpang dari beberapa Ahlussunnah wal jamaah. Tidak ada yang qadim kecuali hanya Allah semata. Paham? Jelas? Jelas. Kan? Baik, kita sudah setengah 11 nih ya. Baik, hari ini sudah lewat sebentar. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah perkenalan dulu ya. Nama dulu sebutkan biar kawan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustawa. Langsung bertanya tentang hadis dan qadimnya alam. Itu kan sebatas teori. Gimana tadi cara membantah teori yang mengatakan bahwa alam dengan Allah ini merupakan qadim dengan dasar sebab dan akibat. Itu kan bentuk doktrin yang kita katakan bahwa alam ini adalah hadis dan Allah adalah qadim. Ini bentuk doktrin. Sedangkan kalau misalkan kita bahas teori, gimana cara bantah dengan orang yang mengatakan bahwa alam dengan Allah ini sama atau qadim dengan alasan sebab dan akibat. Minta untuk membantah mereka dengan alasan sebab dan akibat. Ya. Di mana kita masukkan
teori sebab akibat untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa alam itu qadim sama dengan Allah. Baik. Jadi alam ini adalah hadis dan Allah itu qadim adalah doktrin. Kita nggak katakan doktrin, ini adalah iman kita. Ya. Doktrin itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Kalau kita kadang nggak mau, seperti komunisme, itu doktrin, komunisme doktrin. Kemudian kapitalisme juga doktrin. Ya, itu sesuatu yang suatu keyakinan, suatu prinsip yang dipaksakan atau mungkin dianggap benar, tapi dalam realita belum tentu benar. Setelah dipraktekkan ternyata salah. Komunisme akan melahirkan kesejahteraan. Lebih praktek dan apa? Hancur dulu mau berarti doktrin apa ini. Nah, gitu dia. Jadi akidah-akidah kita nak katakan dia doktrin. Doktrin itu bahasa Inggris. Doktrin itu untuk sesuatu yang keyakinan atau prinsip yang masih perlu diuji coba, didiskusi, boleh jadi itu tabuhnya pegang doktrin lain. Tapi akidah bisa begitu. Uji coba lainnya ni hana pai hana mimali doktrin. Ada orang ini ya. Enggak demikian dia. Udah yakin benar adanya dan akan berganti agama. Berarti itu akidah, ya. Sehingga dikatakanlah dalam Islam dengan akidah. Akidah itu sendiri juga ada istilah baru. Nggak ada dalam Quran dan Sunnah kalau kalian cari akidah itu. Yang ada iman kan? Iman itu istilah ulama tauhid juga. Akidah itu adalah sebuah keyakinan yang mengikat kuat, tidak akan lepas. Ya. Akidah kita demikian. Nah, sekarang ada orang yang mengatakan bahwa alam dengan Allah itu adalah qadim. Kenapa demikian? Karena mereka memakai teori, ada teori lain yang mereka pakai. Apa? Bahwa Tuhan itu maha sempurna. Lalu kemudian karena sempurnanya Allah, Allah akan maha pencipta. Jadi kalau Allah nggak menciptakan alam, ngapain? Ya. Jadi dengan demikian, kapan ada Allah? Dengan demikian selalu ada ciptaannya. Maka alam ini sebagai ciptaannya. Jadi kapan duluan ada? Nggak ada bisa kita katakan mana dulu ada. Kapan? Ya selama ada Tuhan yang begitu ada ciptaannya. Itulah yang disebut dengan teori pelimpahan nantinya, emanasi dalam filsafat. Ya. Bahwa kapan ada Tuhan yang melimpah dari Tuhan itu juga apa? Ciptaan ini. Jadi enggak sama-sama ada dengan Tuhan. Ini teori ini menafikan iradah. Al-Quran mengatakan kun fayakun. Kapan Allah menciptakan jadi maka jadi ada iradah Allah. Ya, ada iradah Allah, ada ciptaan Allah. Dan nantinya dia akan berakhir juga. Semuanya akan binasa dan berakhir. Tapi awalnya karena Allah berkehendak mestilah sesuatu itu ada awalnya. Kemudian teori sebab akibat, kalau kita memakai sebab akibat dan dalam akidah banyak dipakai teori sebab akibat ini, bahwa Allah itu adalah musabbibul asbab, bahwa asbab itu duluan ada selalu sebab itu di awal, musababnya dia di akhir, ya kan? Yang awal itu kita tahu ada yang akhir karena ada yang awal. Kalau nggak ada yang awal mana tahu kita yang akhir mana? Karena ada yang awal maka muncullah yang setelah itu karena ada ta'aqub zaman atau ta'aqub adanya fase antara pertama dan kedua, makalah dikatakan adanya awal dan akhir. Sebab di awal ada musabab di akhir. Maka waktu itu nggak berlaku pada Allah, tapi berlaku pada ciptaannya. Karena kita mengetahui ada waktu pada ciptaan Allah. Kalau Allah nggak menciptakan makhluknya, maka tidak ada waktu. Maka ketika Allah menciptakan makhluk, ada waktu plus ada tempat lagi. Makanya dalam ilmu fisika kita nggak akan mengetahui suatu benda kecuali dalam space time, waktu dan ruang. Waktu dan ruang itu adalah tempat makhluk. Sedangkan bagi Allah tidak berlaku waktu dan ruang. Karena waktu dan ruang itu ciptaan Tuhan terhadap adanya makhluk. Bagi Allah akan berlaku waktu dan ruang. Tidak ada berlaku masa. Jadi yang bisa diukur alam ini sejak kapan dia ada, itu bisa diukur. Itu saintifik sekali. Kan alam begitu. Ilmu fisika hari ini mengukur sejak kapan alam ini ada.
Tapi kita nggak bisa mengukur sejak kapan adanya Tuhan. Karena waktu nggak berlaku pada Tuhan. Maka ilmiah sekali kalau dikatakan bahwa alam itu ada permulaan. Kalau Anda mengatakan bahwa alam nggak punya permulaan, itu nggak ilmiah hari ini. Kenapa? Para ilmuwan semua mencari partikel awal terjadinya alam ini. Pernah dengar CERN, S-E-R-N. CERN, coba search di Google. S-E-R-N. Apa itu? Wikipedia dikatakan apa? S-E-R-N. Ada? Mempercepat partikel. Hah? Mempercepat partikel. Mempercepat partikel. Di mana letaknya? Di Prancis dan Swiss, perbatasan Prancis dan Swiss. Itu adalah tempat partikel atom yang dibenturkan untuk menghasilkan, mengetahui partikel asal usul adanya alam ini. Partikel apa ya? Alhamdulillah kami nggak kunjung ke situ. Ya, makanya begitu. Jadi satu aliran akhirnya. Di samping juga Imam Al-Dhahabi, ya dalam ini kan secara akidah beliau juga sering berseberangan dengan Asy'ariyah. Jadi ada kecenderungan secara sejarah juga ke arah situ, sudah dipahami. Tapi itulah ilmu kan. Dengan itu adanya ada radon, ada kritik, ada balas kritik, ada diselidiki. Imam Al-Juwaini betul nggak beliau ada bilang begitu? Mana ada bukti buku-buku beliau? Di buku-buku beliau yang ada hari ini tidak ada tentang tidak didapatkan ittihaman yang dibuat oleh Imam Al-Juwaini. Secara ilmiahnya dijawab begitu. Dari mana buku itu didapatkan oleh Imam Al-Dhahabi? Apa buku itu nggak sampai sama kita? Itu menjadi bahan kajian. Referensi lain? Perkenalkan nama saya Muhammad Asir. Mungkin kita mengulang sedikit tentang yang pertama tadi. Di kurun yang kelima, di kurun abad yang kelima tadi kan ada yang namanya Imam Al-Juwaini merumuskan pemikiran beliau tentang ilmu tauhid berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Timbullah 7 komponen ini dikarenakan pada saat itu yang ingin dibahas. Ya, zaman setelah itu mungkin permasalahannya mungkin setelah kompleks dan permasalahannya mungkin sebenarnya. Apakah memungkinkan ada teori-teori lain yang memang bisa dipakai untuk zaman sekarang dan itu memang lebih kompleks daripada pemikiran yang digagas oleh Imam Al-Juwaini? Kenapa kita sekarang merujuk kepada Imam Al-Juwaini? Mungkin bagus ya. Mungkinkah ada teori-teori lain yang bisa kita kembangkan untuk menjawab isu-isu masa sekarang kan? Mungkin kan? Kenapa kita merujuk kepada ini? Mungkin saja ada teori-teori lain dalam menjawab isu-isu kontemporer yang bisa dibuat oleh ulama-ulama Ahlussunnah hari ini. Ya. Kenapa tidak? Karena ilmu tidak tertutup. Ya. Ijtihad juga tidak tertutup. Pintu ijtihad sudah tertutup atau belum? Enggak kan? Dalam ilmu fikih masih ada ijtihad enggak? Lebih dalam ilmu fikih itu kan. Pada ayat ilmu fikih pada pohon ayat kan. Ya, cuma beberapa ratus ayat cuma. Mungkinkah ada dalam ilmu akidah juga dalam menjawab isu-isu kontemporer hari ini dibuat teori-teori lain? Mungkin saja ada. Tapi kita katakan itu adalah baru. Sudahkah teori zaman dulu kita pelajari? Jangan-jangan udah ada pegawai baru, pegawai yang berakhir. Ya. Maka kita belajar Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Baqilani dan Imam Al-Razi juga misalkan. Pelajari dulu gitu. Mungkin yang kita nggak perlu buat teori baru, semua udah mereka ungkapkan dulu. Tinggal sekarang diperbarui aja. Tinggal dimunculkan kembali kalau memang itu bisa menjawab masa sekarang. Karena manusia dulu, manusia sekarang sama juga. Landasan cara berpikirnya juga sama kan. Mudah-mudahan batok ini kan. Ya, cuma gaya bahasa yang baru, istilah yang baru. Itulah penting ilmu tauhid dulu.
Ilmu tauhid dulu, bagaimana ijtihad para ulama dalam menggagas teori-teori dalam ilmu tauhid, sehingga kemudian mereka menjawab isu masa mereka. Kita baru bilang yang kawai kami yang boleh jadi deh, ya, boleh istilahnya. Karena sebenarnya yakin kita teori-teori zaman dulu yang sudah diungkapkan oleh para ulama itu sangat efektif menjawab masalah-masalah sampai hari ini. Tinggal kepiawaian seorang alim ulama saja ya dalam bidangnya itu bisa menjawab masalah itu. Gitu. Allah. Jelek. Belakang. Jelas? Kalau nggak ada saya lagi sini. Ya. Boleh tahu kan? Ya. Baik, yang tunggu dulu ada yang baru nih. Masa paham. Ini pertanyaan Ustaz. Robi ini ngeri-ngeri pertanyaannya ini. Udah duluan dia. Usul ya Pak. Keterbatasan akal dalam menalar sesuatu, sehingga pertanyaannya apakah kewajiban kita dalam meyakini tentang tentang ketauhidan Allah itu melalui ilmu itu berlaku dengan secara menyeluruh, atau ada cara lain, yaitu dengan dengan memperbanyak ibadah, karena mengingat ada hadis Nabi misalnya tentang makna syarhus sadari itu artinya at-tajafi an dari hurur wal ibadah an dari qulub. Artinya Allah itu senantiasa meyakinkan atau menambah keimanan itu dengan banyak ibadah, bukan dengan kalam. Itu mengenai mungkin penjelasan dari Ustaz. Ya, bagus, pertanyaannya bagus sekali. Ustaz, kalau bicara ini ilmu tauhid kita ajarkan pada orang awam, lalu perlu menyampung ya. Gimana itu Ustaz? Ingat nggak definisi ilmu tauhid yang kita baca pada pertemuan yang awal ya, bahwa dia adalah sisi defensif daripada Islam itu kan. Salah satu fungsi ilmu tauhid memperkuat iman, plus sifatnya adalah membantah syubhat-syubhat yang ada. Nah, Imam Al-Juwaini dalam kitab ini ya, dan juga kebanyakan kitab Al-Sunnah dikarang pada masa-masa itu adalah banyak sisi defensif ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab isu-isu yang menyesatkan pada masa mereka. Ya, isu misalkan pada masa mereka. Apakah semua orang perlu diajarkan isu ini? Enggak. Enggak semua orang. Yang mereka yang terpapar aja yang kita butuhkan ini. Sedangkan yang enggak terpapar itu gimana kita ajarkan tauhid mereka? Tauhid cukup dengan ayat dan hadis, selesai urusan. Karena mereka enggak ada masalah, orang sehat kok. Kasih makan minum banyak-banyak. Tepat waktu aja udah cukup. Dia kasih obat. Hana tak kayaknya ada obat. Bodoh yang pajik bodrek supaya benefit sekit-sekit enak kan? Ada kan? Hanya dia bodrek kan? Nah ini obat nih, ya ini obat, dan obat ini adalah diajarkan kepada orang yang khusus, yang mereka mampu menalar, memahami itu, dan kemudian bisa setelah itu dia bisa memberikan obat ini kepada orang lain. Ada nanti sisi akidah atau tauhid yang kita belajar itu adalah dengan cukup baca ayat dan hadis, tafsir ayat hadis tentang masalah akidah. Kan ayat-ayat banyak tafsir tentang akidah. Ayat-ayat akidah kan banyak sekali dalam Al-Quran. Yuk baca tafsirannya. Udah itu perkuat dan bertambah iman. Makanya yang begini nggak bisa diajarkan untuk orang. Nggak berlaku untuk semua orang. Nggak ilmu tauhid ini orang terkesan, yang anak hukum. Itu ya. Memang itu kedua ini obatnya. Itu anak sakit jalan ini anak sakit. Ya. Cukup perbanyak ibadah, banyak puasa sunnah, ya banyak baca Quran, banyak tadabbur Al-Quran, hadir majlis ilmu yang sifatnya itu udah cukup ini. Ya, jadi begitu adanya kitab-kitab tauhid yang seperti ini, ada sisi defensifnya. Ini adalah sisi defensif yang diajarkan oleh para ulama. Nanti kita baca kitab yang lain lagi ceritanya. Kifayatul Awam, misalnya kalau kita baca itu bukan sisi itu lebih kepada mentaksis saja. Entah siapa yang wajib kamu harus paham, udah ini aja. Ya kamu yakini kita kamu hafal ini aja. Sanusi surah juga itu juga adalah untuk Imam Sanusi, karena kata Imam Sanusi itu hanya untuk menjadi dasar aja tanpa ada diskusi yang banyak. Kalau ini Imam Al-Juwaini kaidah yang dipakai untuk
membantah keyakinan-keyakinan yang salah yang pernah ada diyakini pada masa itu. Ya, ini lebih pada sisi itu. Paham ya? Nah letaknya itu. Ini satu lagi tadi apa? Ada teori. Oh, masalah dia ininya apa namanya awal daripada itu teori itu juga bahwa dikatakan apa? Bermula kemudian muncul lagi bahwa itu ada namanya hiola. Hiola itu adalah sifatnya ada bahan dasarnya juga. Kan boleh saja bahan dasarnya itu bersama dengan Tuhan gitu ya. Adanya bersama dengan Tuhan gitu. Ya. Lalu alam itu ada, kemudian tiada lagi, ada lagi gitu ya. Mungkin enggak? Alam itu semua, materi yang ada hari ini juga semua dikatakan kembali kepada gaya dan bisa menghilang ya. Hari ini sudah terbukti secara teori bahwa teori apa benda-benda yang nampak keras itu yang apa itu semua adalah bisa senang menjadi gaya. Jadi gaya bahwa apa namanya mc kuadrat itu ya, E sama dengan mc kuadrat itulah menunjukkan bahwa itu bisa sinkron. Satu benda sebesar pulpen ini kalau dia bisa berubah menjadi gaya itu bisa menggerakkan kereta api satu sekali putar dunia. Kalau dia bisa diubah, itulah teknologi nuklir. MC kuadrat itu bagaimana teori materi itu bisa merubah menjadi sebuah gaya. Akhirnya dengan itu bisa menggerakkan, itulah kekuatan nuklir. Kan nuklir itu kecil tapi bisa meledaknya besar. Dia bisa hilang juga akhirnya. Maka alam ini dalam akidah kita ulama Islam mengatakan apa? Diciptakan daripada ketiadaan. Min adamil katamil mahd. Diciptakan oleh Allah daripada ketiadaan sama sekali. Kalau menciptakan sesuatu dari keadaan itu nggak perlu Tuhan, makhluk pun bisa. Ya. Tapi bukti ketuhanan itu justru Tuhan itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan sama sekali. Itulah perlu Tuhan. Itulah Tuhan. Lahirnya makhluk mampu melahirkan makhluk yang sama seperti dia persis, itulah Tuhan. Tapi nama makhluk dia kurang baju kualitas kurang yang berarti makhluk pula. Ya. Manusia lahir melahirkan manusia lain lahir sama kualitasnya. Anak kita kualitasnya sama dengan kita, nggak kurang kualitasnya. Ya, kalau manusia pula gimana? Nyo kualitas produk lagi. Kualitas yang kedua kalau Elon cerita kawi itu itu makhluk, tapi Tuhan tidak. Ya, begitu ciptaan Allah dan memulai dari sesuatu sejak awal. Dan setiap ciptanya sempurna terus menerus. Manusia pada zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi-Nabi terdahulu, sama nggak sempurna kualitas tubuhnya dengan hari ini? Sama. Bedanya ada makanan ada yang gula yang mana, tapi kualitasnya sama. Kualitas daya pikirnya sama, semua sama. Menunjukkan itu ciptaan. Ada Tuhan di situ yang menciptakan. Hadza wallahu a'lam wa billahi aslam. Sekian, terima kasih. Berguna dan bermanfaat. Kita jumpa di waktu dan kesempatan. Aku lupa yang ada Ustaz. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang di tempat ini saya ada juga blog, nanti saya tutup lagi. Kalau tidak ada halangan, insyaallah Sabtu depan kita berjumpa atau Sabtu sekali selang aja. Ya? Setiap Sabtu ya. Insyaallah kalau ada Ustaz di sini setiap Sabtu. Insyaallah. Sekian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.